Ini ada Mutia Bu, baru lulus SMK, tapi sudah mulai buka PO ya? Dari tahun lalu. Oke, Mutia bisa cerita ke sini nemu NCC di mana? Ayo Mutia. Ayo Mutia. Malu. Kan ini teman-teman sendiri. Iya, saya. Nama saya Mutia. Gitu. Jadi sini. Supaya pengalamannya menyemangati Lili. Ini masih muda kok ya. Ya, perkenalkan nama saya Mutia. Nama saya Mutia. Saya sebenarnya udah lulus dari 3 tahun yang lalu, Bu. Udah lulus dari 3 tahun yang lalu. Oh, gitu. Tapi masih imut ya dia ya. Ya, terus saya lagi mencoba membuka bikin kue gitu, Bu, homemade gitu kan. Usaha. Iya, usaha. Ya, tahun kemarin sih alhamdulillah 200 toples. 200 toples. Tahun kemarin 200 toples luar biasa. Oke, terus Lebaran itu yang capek terus apa ya? Sedih banget deh. Udah punya karyawan. Kerja sendiri. Iya, tuh. Sendiri luar biasa. Cara masarinnya gimana? Aku lewat online aja. Shopee. Berarti Terus pengirimannya ke seluruh. enggak, belum. Itu baru yang deket aja di daerah Tangerang, kan saya rumahnya di Jakarta Barat. Ya baru di daerah Tangerang sama COD aja sih. Oh, COD. Iya, oke. Bagus banget ya. Baru mulai aja udah 200 toples. Iya, luar biasa Mutia. Jadi bikinnya apa saja kue keringnya? Kemarin sih yang paling laris nastar ya. Nastar ya, tetap yang nomor 1 ya. Sagu keju. Nastar sama sagu keju. Iya, itu laris banget. Dijual berapa Mutia nastar jual? Berapa tuh? Aku jual 70 karena dia mintanya yang nggak usah banyak butter. Oh. Jadi katanya asal aja butternya. Asal aja. Gitu ya. Oke. Terus udah bisa bikin kue kering kok kursus? Hah? Aku mau ngambil yang ini, Bu. Lidah kucing aku belum bisa. Oh, lidah kucing belum bisa. Terus tadi pas belajar ternyata gampang. Gampang. Wah, 200 lagi nih. 400 dong, bisa lebih banyak lagi. Amin. Oke. Terima kasih Mutia. Teman-teman ada yang pengen ditanya dari Mutia? Mutia awal pemasarannya gimana Mutia? Maksudnya kan Pemasarannya. dari teman terus Dari mulut ke mulut aja kan teman-teman aku juga tahu aku sekolah ya. Bisa bikin kue gitu. Terus bunda aku juga ituin ke teman-teman temannya. Oh, bundanya keren juga ya. Ya, bunda saya juga dulu kursus juga kan. Oh, gitu. Oh, iya. Mutia kasih testernya dulu nggak? Iya, Biasanya jualan, Biasanya kayak gitu kalau jualan. cara Enggak pemasaran. sih. Oh enggak. Langsung pada pesan. Langsung ya ada yang pesan. Tahu pada percaya aja gitu. Ya kan saya juga. Luar biasa, terima kasih Mutia. Ada lagi teman lain yang mau tanya ke Mutia? Ya. Biasanya kalau kayak gitu kan masarin yang ini itu kan yang masarin di Mutia dari mulut ke mulut dan ibunya. Itu responnya sampai berapa lama hingga sampai 200 orderan gitu loh, karena kalau cuma berapa lama, karena kalau cuma dari mulut ke mulut online juga kan kita banyak online gitu ya. Triknya apa sih supaya itu online kamu yang dilihat, ada trik-triknya? Jadi yang paling banyak itu dari tempat kerja ibu saya. Bosnya itu dia kan ibu saya kerja di toko besi. Itu bosnya itu pesen buat THR. Partai besar jadinya. Iya, luar biasa ya. Ya, 100 itu dia pesen, 100 lagi saya cari orderan sendiri. Oh, 100 dari kantor Bunda, 100 order sendiri dari dari online. teman-teman juga, terus dari Banten juga ada. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, terima kasih Mutia. Iya. Tepuk tangan. Tadi tuh pertanyaannya bagus banget ya. Kalau kita bisnis online gitu, gimana sih caranya supaya orang-orang lihat akun kita? Gitu ya, kok bisa sih jualan online doang? Orang-orang kan banyak semuanya yang posting, semuanya jualan. Tapi bagaimana supaya mereka ngeliatin ke kita gitu ya? Jadi ada istilahnya gini, Bu. Kita norak lah ya supaya kita dilihat orang gitu, pasti dapat perhatian. Kalau biasa-biasa saja kan
nggak dilihat orang, tapi harus bikin sesuatu yang luar biasa supaya orang lain ngelihat gitu ya. Artinya caranya bagaimana? Kalau saya sendiri, saya mengikuti cara kalau kita perhatian kepada orang lain, pasti orang akan perhatian kepada kita gitu. Jadi kalau kita banyak like orang lain, pasti kita juga di like orang banyak gitu. Jadi jangan pernah segan-segan untuk like, untuk komen gitu di akun orang juga, otomatis tuh membalik gitu. Jadi kalau kita mau kalau paling enaknya gini, kalau kita banyak sedekah, kita banyak dapat keuntungan gitu. Jadi kalau kita mulai bisnisnya sepi, hajar dengan banyak sedekah, pasti bakal balik. Kalau kita yakin, pasti itu kita dapat. Nah di online itu caranya posting paling rajin gitu. Kalau perlu posting pagi, siang, sore gitu. Pasti akan banyak orang yang lihat. Kalau kita punya toko dan diam saja, jadi toko dalam hal ini adalah toko online, punya akun di Instagram, tapi kita diam saja, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak ada yang merhatiin gitu. Tapi kalau paling enggak cerewet, ketemu banyak orang, akun gue di like dong, apa segala macam, atau dengan cara like orang lain, salam kenal sama orang lain segala macam, pasti kita akan dapat kembalian gitu. Orang juga akan like kita gitu. Tapi kalau diam aja, bahkan buka toko di Tokopedia atau di marketplace lainnya, kalau kita diam saja, kita hanya akan menjadi seperti toko di mall yang paling pojok, nggak dilihat orang gitu ya. Jadi seperti itu Mbak, kalau mau kita dilihat orang, ya kita melihat juga ke orang lain gitu. Paling tidak dulu saya ketika punya akun Facebook pertama, yang saya kerjakan setiap hari adalah tanggal ulang tahun. Hari ini siapa yang ulang tahun gitu, langsung saya ucapkan happy birthday. Paling tidak kita menyapa yang ulang tahun, pasti orang seneng dong ya disapa seperti itu, otomatis akan balik ke kita, say thank you, kemudian like foto-foto yang kita upload gitu, seperti itu ya. Itu kalau di online. Di darat sendiri jangan diam gitu, umumkan kepada dunia bahwa kita punya produk gitu. Caranya kasih tahu terus, dari mulai teman-teman dekat kita tuh nggak cuma teman kita, teman bundanya Mutia tadi ya, teman bundanya punya teman lagi gitu, teman-teman kita punya teman lagi. Selama kelakuan kita baik gitu, pasti akan direspon dengan baik. Jadi nggak cuma kuenya saja Bu, tapi budi pekerti mesti bagus, segala macam, cara memasarkan, sopan santun segala macam gitu ya. Tapi kalau kita judes, biasanya kita bisa lihat ya dari status orang gitu, statusnya marah-marah terus, yang pasti orang segan dong ya gitu, mau menyapa, jangankan tanya produknya gitu, kerjanya marah terus hari-hari. Tuh saya sering tuh baca yang kayak gitu, ini piye orang jualan kue tapi hari-hari dia marah, heran ya toko ini ditanyain emulsifier, marah-marah terus. Tapi ini yang kayak gini tuh jangan pernah diposting. Ketika kita marah, matikan handphonenya, jangan bikin status gitu. Jadi ketika kita emosi sedang nggak stabil, matikan handphone, jangan bikin status gitu ya. Termasuk marah apalagi kepada customer, jangan pernah dibikin status gitu. Udah tahu harganya segini pakai nawar, ya setiap orang tuh berhak nawar gitu ya. Jadi jangan dibikin status gitu. Status kita harus enak terus gitu. Ceritalah tentang produk Anda dari waktu ke waktu. Ada lagi nih ya, yang pada jualan kue, foto setiap hari yang dia posting, jalan-jalan ke mall, beli sepatu, ini kemana saja gitu segala. Ini kuenya mana gitu, ceritanya apa gitu, judulnya sih namanya nama produk gitu ya, misalnya sambal pedes judes misalnya gitu ya, tapi gambar sambalnya nggak ada, yang ada jalan-jalan terus, sehingga kita nggak dikenal produknya gitu. Mengenalkan kepada publik produk kita tuh harus dilakukan setiap hari gitu. Di sini ada Ibu Betty ya, dia pegawai loh di DBS Bank ya. Mbak Betty bisa sharing ke sini kenapa udah kerja di bank enak-enak pergi ke sini. Kita dengerin ya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah aku bekerja di satu institusi perbankan swasta. Di
situ ada benefit ya, selalu teman saya yang baru ikut ya, karena waktu itu NCC aku undang ke kantor karena untuk membuka wawasan karyawan untuk memfasilitasi pasti yang bisa dia peroleh dari sini gitu. Ya lumayan sih, alhamdulillah 2 juta ya setahun, jadi bisa ambil 4 kursus di Buat gitu. Mari kita ngelamar gitu. Bagi yang udah punya anak boleh apply, kebetulan saya di SDM udah lulus kuliah. Terus saya ambil di Ibu juga taunya, aduh udah tahu dapat benefit ini, mana yang paling dekat rumah gitu, karena saya punya anak kecil. Akhirnya feeling kesini ketemu Bu Fat, waktu itu ambil kursus pertama ya Bu, kue sus ya. Iya. So basically aku sebenarnya senang baking, ditambah lagi ada benefit dari kantor ini, terus nambah ilmu kan gitu. Triknya sih pengen ambil di Bu Fat aja. Kenapa di NCC? Karena di samping harganya worth it, terus Bu Fat ngasih ilmunya tuh nggak pelit-pelit ya Bu ya, banyak trik and tips buat kita yang pemula gitu. Alhamdulillah sih saya bikin terus bawa ke kantor, terus pada mau dong, akhirnya open PO gitu, termasuk roti sisi. Roti sisi terus sama apa ya Bu ya, waktu itu aku Yesus juga udah bikin PO sih. Apem. Ya itu belajar yang warisan baru iya, gitu aja sih. Tapi buat ibu semua di sini alhamdulillah kalau sesuai pakai resep Bu Fat, jajan apa jualannya laris manis. Amin. Sedikit sharingnya ya Bu ya. Iya, ada yang tidak punya penghasilan yang dari nganggur, diam-diam saja gitu, nggak ada. Jadi di rumah di rumah bikin roti, bikin snack gitu segala macam supaya dapat penghasilan, ya sibuk gitu. Terus misalnya sekarang banyak ya yang jadi food photographer segala macam. Ya sibuk juga sih, biar kata cuma motret ternyata makan waktu juga, ngedit foto juga segala macam gitu tuh butuh waktu. Nah kalau misalnya bikin kue kering kayak capek banget segala macam. Kalau kita kerjakan dengan gembira, fokusnya adalah kita bakal dapet untung gitu, pasti kita seneng gitu. Kalau kita fokusnya pada aduh mau lesin satu-satu ini segala macam gitu pasti capek gitu. Tapi kalau fokusnya abis ini dapat duit, abis ini seneng segala macam, pasti gembira terus menerus gitu. Ibu-ibu ada yang mau sharing lagi Bu? Karena kalau kita sharing manfaatnya buat banyak orang ya, kalau kita bisa ambil. Silahkan kesini. Perkenalkan namanya ya. Ini masih kerja apa enggak? Kerja. Oh ya, yuk silahkan madep ke sana aja biar teman-temannya bisa lihat. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurkama, nama saya Ima, saya bekerja di RSCM dekat. Motivasi saya ikut NCC ini satu dari pengalaman pribadi Bu, karena anak-anak saya suka kue, suka ngemil, jadi pada saat lebaran itu saya harus beli kue itu banyak. Sekalinya kita main ke rumah saudara atau kerabat yang dia bisa bikin kue, itu enak banget dan kita mau minta lagi kan nggak enak. Jadi kita cuma entar kita beli lagi aja ya gitu. Nah satu itu. Kedua, saya awalnya masih gadis itu memang nggak boleh ke dapur, tapi lambat laun kemari belajar masak, bisanya cuma masak-masakan basah gitu. Dulu lauk pauk gitu. Senangnya gitu, kita ngulik-ngulik sampai langganan majalah-majalah, ngulik sendiri, lihat di Instagram sebagainya, karena tuntutan juga kebutuhan keluarga kan harus bisa masak. Sampai akhirnya dulu pernah punya usaha Bu, itu mie Aceh, karena suami dari Aceh. Saya sendiri orang Jawa, mie Aceh. Terus saya sempat usaha buka kios, tapi yang jaga orang, dan itu nggak berjalan. Jangan tips saya harus fokus kita di situ, jangan ditinggal disambi-sambi yang jaga orang lain, pasti nggak akan beres manajemennya. Itu sempat berjalan setahun aja, tutup. Udah 10 tahun kemudian saya iseng mencoba lagi kemarin coba lagi, makanya suka. Jadi itu hanya sebagai sambilan jual mie Aceh. Jadi kalau ada mau udah open PO dan gitu, tapi itu hanya sambilan aja. Sambil kemari kok aku cuma makanan lauk pauk aja ya gitu. Pengen banget bisa bikin baking, karena baking tuh menurut saya tuh agak susah. Kalau misalnya lauk pauk kurang asin, tambahin. Jadi bisa mix sampai kapanpun kita nggak enak rasanya, dia masih bisa
tempel masukin apa. Tapi kalau baking udah salah sedikit aja takarannya gagal, dan itu udah semua yang adonan tadi kita buat pasti udah tinggal dibuang aja gitu kan. Gitu. Jadi pas ngelihat NCC ini kok dekat ya di Matraman, terus harganya juga tadi ekonomis banget sama keuangan saya. Apa salahnya kita coba. Akhirnya saya coba, baru hari ini ternyata luar biasa banget, ilmunya dapet, melihatnya langsung dari dekat-dekat sini. Banyak nanya juga sama teman-teman, tadi ada beberapa yang saya tanya karena memang udah biasa mungkin, jadi ada apa, itu apa namanya, itu apa, jadi kayak benar-benar kayak di hutan, itu apa ya, apa spatula tuh yang gagang begini apa gitu, karena sering dengar-dengar kayak saya cuma punya yang kayak gini-gini doang Bu, sampai yang ya nggak ada lagi lah kalau yang buat kue-kue gitu. Kalau tadi ya. Itu amazing banget. Jadi buat teman-teman sih kalau yang bekerja mau kerja apa enggak, manfaatkan aja waktu kita. Jadi manfaatkan waktu sebisa mungkin untuk yang bermanfaat. Kayak gini kan bermanfaat. Ini jujur baru pulang dinas malam, pagi langsung kemari. Gitu. Ini hanya pengen motivasi. Saya ingin melakukan yang bermanfaat, jangan sampai pulang ke rumah nonton TV, cuma searching. Saya pengen bermanfaat, apapun yang kita lakukan harus dengan manfaat, itu aja. Di RSPAD. RSCM. Oh, RSCM dokter. Perawat Ibu. Oh, perawat. Iya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa ya. Ini kamu sekarang cerita. Lampung. Datang dari Lampung, coba sini. Naik kapal di tadi. Kamu di sana nanam nanas doang apa gimana sih ya? Sebelum saya teruskan, perkenalkan ini Lili. Nama saya Lili gitu. Nama saya Lili, saya dari Lampung. Jauh ya ibu-ibu ya. Saat ini kayaknya yang paling jauh deh. Ada Bu Eva dari Lampung. Saya udah lama nggak bekerja, dulu pernah bekerja, tapi saya berhenti karena terlalu jauh tempatnya, saya berhenti. Nah, beberapa bulan ini saya itu liburan ke rumah adik saya tinggal di Bogor. Terus pada suatu hari itu teman yang bekerja di Jakarta kasih info, mau nggak ada acara kajian nih, datang. Oh, oke, datang. Terus saya datang, terus nggak tahu ya, karena ibu saya tuh di rumah itu suka buat cake, suka buat cookies, dan saya itu hanya jadi asisten kalau di rumah, asisten ibu saya. Terus mama itu bilang, kenapa sekalian liburan nggak kursus aja? Tanyalah sama teman pengajian, di mana ya tempat kursusnya? Langsung search dan NCC, dia bilang langsung. Nah, beliau adalah penulis buku, dan yang pertama saya ingin kesini itu beliau itu bilang begini, saya itu mengikuti Instagram Ibu Fatma dan FB-nya Ibu Fatma. Kalau saya tanya selalu dijawab. Saya langsung, wah berarti ini sepertinya kursus di rumahan nih, kayak gitu. Akhirnya saya datang. Ibu-ibu, saya sama sekali belum bisa untuk membuat cake ataupun kue tuh sama sekali belum bisa. Saya datang pertama kali di sini, saya daftar dengan Ibu Titin. Besoknya lagi saya datang, mungkin banyak pertanyaan ya Bu ya, ke Ibu ya. Saya belum tahu apa namanya, tepung, gula palem, gula halus, dan sekarang alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan itu banyak sekali. Ada sudah dicoba, hanya beberapa, belum semua karena peralatannya belum lengkap, tapi bukan alasan ya Bu ya. Insya Allah nanti pulang dari sini, pulang ke Lampung, insya Allah dicoba semua. Dan terima kasih Bu Fatma, ilmunya semoga berkah. Amin. Gitu, terima kasih Lili. Ya, terima kasih. Ibu-ibu pengen nanya nggak di sana ada nanas? Oh iya. Iya, ada nanasnya. Nanas enak. Iya, dan saya baru tahu ternyata membuat selai nanas itu, ternyata itu nanas yang saya gunakan kalau membuat nastar di hari Lebaran. Nanas dari Palembang. Padahal saya itu selalu komplain kalau di rumah, Mah kenapa nanasnya kecil-kecil? Ternyata itu nanas yang direkomendasikan oleh Ibu Fatma. Baru tahu, itulah menyalahkan mama ya kamu. Itulah ilmu semoga berkah ilmunya. Amin. Dan semoga rencana sih
pengen buat usaha. Nanti ilmunya di sini dipraktekkan ke Lampung, jauh-jauh ya nyebrang. Iya, insya Allah nggak sia-sia tuh perjalanan ya. Ya, amin, amin. Dan semoga nanti bertemu lagi dengan ibu-ibu dimanapun. Kalau di Lampung, semoga Kontak-kontak saya. Ibu Fatwa juga. Cari nanas gampang di sana gitu ya. Dan murah. Murah. Ya, Murah. Biasanya Durian aja murah ya. durian murah. Nah, nanti boleh ya Bu ya, cake itu dicampur kombinasi Nastar dengan durian, durian ya. nastar durian. Selain durian ya. Iya. Ada Silakan kalau ada yang tanya. Lampungnya jauh banget Bu, dari nyebrang dulu ke Bakauheni, dari Bandar Lampung sekitar 2 jam 3 jam, masuk ke kampung saya itu hampir sekitar 4 jam lagi. Apa sih namanya kampungnya? Pringsewu. Oh, Pringsewu. Itu kabupatennya. Kalau desa saya namanya Pujodadi. Itu di desa lagi yang di kampung lagi. Makanya keju edem itu Keju edam nggak ada ya di sana. kalau di kampung saya nggak ada. Taunya hanya keju cheddar. Kraft. Iya, Itu taunya. Perlu kamu bilang kerasnya yang kencang. Oh, Kraft. Oh ya. Taunya hanya Kraft, keju tahu. Kraft itu aja. Iya. Oke, ya. Oke, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kayaknya karena belum punya usaha kali ya, belum bertanya. Terima kasih Bu Lili. Ya, terima kasih. Selamat Iya. siang. Terima kasih Ibu Lili. Ini memang Bu banyak saya bully Bu. Karena lucu orangnya ya, dan polos banget. Karena emang bener Bu, dia waktu baru datang tuh nggak ngerti sama sekali bahan-bahan kue. Kebenaran pas datang di kelas cake internasional ya. Iya. Jadi langsung agak kacau gitu ya. Iya, betul. Pertanyaannya membuat teman-teman lain tuh pada ini siapa sih? Iya, karena akselerasi loncat kelas gitu ya, mestinya di cake dasar dulu, ini dasar cake internasional. Saking percaya dirinya itu ya. Percaya diri, iya, pokoknya harus bisa gitu ya. Dan beruntung mamanya lebih gaul karena mamanya lebih internetan Bu. Semangat. Ibu membuat kita tambah seger dan semangat. Oh iya, makasih Bu. Warna merah, silakan Bu Ya, perkenalkan nama Ibu. Sama-sama saya ucapkan terima kasih buat Bu Fatma, Sama-sama. juga NCC, dan juga teman-teman saya hari ini. Saya Ibu Herlina, tinggalnya di Gading Serpong, Bu Fat. Profesi saya gurunya agak balik dari kegiatan hari ini. Saya guru teknik elektronika. Guru banyak cowok. Gurunya sama-sama Bu. STM yang tukang tawuran. Luar biasa. Ya, tapi sekarang enggak ya Bu. Sebenarnya saya ada 9 tahun di manajemen, saya kepala sekolah 9 tahun. Ya, di SMK Negeri 56 yang samping Waduk Pluit. Ya, ada 1470 siswa saya waktu itu. Nah, saya baru landing karena di sana kan kontrak dengan DKI-nya hanya 8 tahun, saya dapat perpanjangan 1 tahun. Nah, setelah jadi guru, Bu Fat, banyak waktu saya. Jam 3, finger, pulang. Ketika di manajemen kadang-kadang sampai malam. Lili nggak tahu Bu Finger tuh apa. Gitu loh. Itu ya. Absen pakai jempol. Absen pakai jempol. Bisa bolos. Maaf ya Bu Lili. Enggak apa-apa. Tapi yang membuat saya sebenarnya konsen ke baking, anak saya nomor 2 Bu Fat. Anak saya nomor 2 itu Yohanes itu nggak bisa ngelihat ada toples isinya gitu. Dia ini cenderung dengan cookies itu, aduh bener deh, ampun Bu. Si yang nomor 2, kalau yang nomor 1 nomor 2 sih masih biasa lah, nggak terlalu. Saya pikir-pikir, waduh, beli nastar satu ini 90.000 di Gading Serpong kan mahal-mahal tuh jualannya Bu. Akhirnya saya coba-coba. Saya kadang-kadang sampai jam 12 malam itu YouTube hanya lihat NCC aja. Aduh, terima kasih Bu. Subscribe saya banyak Iya. Bu untuk NCC karena diantara banyak kursus-kursus
nggak tahu ya, hati saya sih lebih ke NCC, kena ke NCC. Terima kasih. Akhirnya Bu Fat, ceritanya saya coba nastar. Sebenarnya saya udah coba nastar ini dan anak saya tuh suka banget gitu loh. Di antara saya pernah beli nastar itu kayaknya paling enak ini deh mah gitu. Dia tesnya kan udah teruji karena suka cookies. Jadi sekarang dia kan Bu Fat, dia tamat dari UI, hukum UI 2 tahun yang lalu, buka kantor ceritanya, buka kantor lawyer sama notaris di Cipadu dengan teman-temannya 5 orang, anak-anak sekelasnya dia di UI. Suatu hari tuh dibawalah itu si nastar. Terus nyokap lu tuh suruh jualan aja tuh, nastarnya enak gitu Bu. Masya Allah, seneng banget. Kebetulan temannya yang 4 kan nih muslim ya. Ntar gua lebaran pesan. Nah anak saya justru, Mama itu kan di NCC aku lihat ada klub kursus-kursusnya tuh gitu Bu Fat. Iya. Sampai tadi saya nggak ibadah di. Aduh Bu, hati Ibu bisa bilang sama Tuhan. Iya. Nanti maafkan aku ya Tuhan, hari ini nggak datang gara-gara NCC kita ada kursus. tapi nanti mungkin ada yang jam 6 ya, Ada, sore iya. gitu. Jadi ceritanya gitu Bu Fat. Jadi anak saya itu, Mama kan sekarang guru, jam 3 sudah di rumah katanya. Daripada Mama ini coba aja Ma. Kebetulan anak itu kan dihukumnya hukum bisnis Bu, bukan perdata gitu, bukan pidana, hukum bisnis. Jadi dia suka berikan peluang. Kadang-kadang suatu waktu ada pertemuan notaris se-Banten. Mah, coba bikin nasi uduk dikemas yang bagus. Saya bikin tuh Bu Fat. Luar biasa. 50 dus sih Bu Fat. Iya. Tapi responnya bagus. Nanti kapan-kapan kita pesan lagi ya Bu. Wah, senang. Itulah Bu Fat. Jadi Iya, jam iya. 3 dari, saya kan ngantornya di Jakarta Barat, ibu-ibu ya. 1 jam deh ke rumah. Jam 4, setengah 5 itu saya udah ada kegiatan untuk di luar kegiatan ngajar kan boring juga Bu, ngajarin anak laki semua kan. Jadi ada kue-kuenya, ada masa kadang-kadang bikin bubur kacang hijau dibawa sama anak-anak gitu. Responnya positif. Mungkin saya berbakat juga ya. Berbakat Bu Ibu pasti ya. Gitu. Alat-alat sih Bu Fat, alhamdulillah saya pelan-pelan beli ya, baking kayak gini ada. Udah pelan-pelan saya beli. Tuh pelan-pelan Ibu. Itu kalau gajian, saya beli ini dulu, Iya. beli ini dulu. Lebih banyak sih di online. Tepung-tepungan udah mulai ngerti mana yang protein sedang, mana yang protein tinggi gitu udah. Oke. Jadi ada beberapa rak saya yang tadinya nganggur, sekarang kita tata pelan-pelan, Bu Fat. Luar biasa. Gitu ibu-ibu. Jadi semata-mata sih menyalurkan minat bakat yang lain selain profesi saya sebagai guru, seperti itu ibu-ibu. Dan senangnya di rumah jadi banyak makanan tiap hari gitu. Dan yakinnya itu kita kan nggak takut komposisinya macam-macam ya, aman buat terutama buat kita dan teman-teman. Seperti itu ibu-ibu. Tapi saya belum PO sih, rencananya sih habis lebaran nanti saya akan buka warung nasi uduk, nasi kuning, sama satu lagi soto. Wah, iya. Semoga lancar Bu Iya. ya, semua yang dicita-citakan. Ini Bu, bulan puasa nggak jual kue kering Bu? Kue kering, bulan Kue puasa keringnya kue kering, harus ya, iya. Baik, doain ya Bu Fat ya. Insya Allah lancar Bu, sukses Doain ya hari ibu-ibu ini. ya. Mohon maaf kurang lebihnya Bu Fatma, Iya, terima kasih. saya terima atas kasih waktunya. banyak. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Ibu Herlina? Kepala sekolah loh. Dulu Bu. Sekarang nggak lagi. Sekarang murid. Sekarang murid. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu-ibu, Bu Herlina aja bisa, masa kalian nggak bisa sih? Itu lah Mak. Iya, harus dimulai lagi. Tadi cerita menarik dari Bu Herlina adalah dia bisa bikin nasi uduk, dipromosikan, ternyata laku, mendapat perhatian. Jadi bagaimana supaya dapat perhatian adalah mengenalkan produk kita ya Bu ya, gitu.